Gimana sih persiapan melahirkan normal apalagi nih setelah operasi? Nah, sebelum bahas lebih lanjutnya nih dokter ya, kan minggu-minggu kemarin kita udah bahas tentang stres pada ibu hamil. Nah, ada DM yang masuk nih ke Devinya Pak Dokter. Dia bilang kayak gini Pak Dokter, Pak Dok, saya hamil 4 bulan. Dulu saya orangnya tidak sensitif, tidak baperan, pokoknya jarang untuk marah. Tapi semenjak hamil, saya jadi super duper sensitif dan cepat sekali ngambek, marah, terus apa-apa dikit-dikit nangis. Terus gimana ya caranya ngatasinnya ya dok? Terus itu emang dari cabang bayi atau gimana dokter? Untuk hal ini wajar. Jadi sesuatu hal pada kehamilan, apalagi kehamilan yang pertama, kehamilan yang muda, yang pertama, karena memang ada perubahan-perubahan hormonal di dalam diri si wanita tersebut, sehingga perubahan hormonal ini akan juga memicu atau membuat terjadi perubahan emosionalnya dia. Tuh, pertama, tetapi kalau berlebihan jelas tidak bagus. Ingat, salah satu faktor dari sebuah kehamilan yang mempengaruhi fisik maupun psikis wanita adalah perubahan hormonal. Harus disikapi dengan sikap bijaksana dari wanita tersebut dan pendamping-pendampingnya. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah seorang wanita yang sedang hamil pasti butuh, kalau boleh dikatakan sangat membutuhkan perhatian, ingin diperhatiin. Di bawah sadarnya mereka lah yang muncul ketika dia hamil, jelas. Makanya muncul banyak keluhan-keluhan. Baik itu keluhan mual atau yang lainnya seperti baper dan lain sebagainya. Sebenarnya ingin perhatian. Berikanlah perhatian yang baik kepada wanita yang hamil, khususnya kepada pendampingnya. Dan yang tidak kalah pentingnya, semuanya tergantung daripada kita. Seorang wanita sudah diberikan sebuah kehamilan, itu sebuah anugerah. Bukan untuk ditakutin, bukan untuk dikeluhin. Harus disyukuri. Dari awal kita melangkah dengan rasa syukur, perasaan-perasaan yang tidak enak yang seperti tadi disampaikan pasti lambat laun akan berkurang dan bahkan hilang seiring waktu. Jadi itu wajar guys, kalau baper tuh wajar, jadi nggak apa-apa. Tapi tergantung dari ibu hamilnya gimana caranya untuk mengontrol stres tersebut. Jadi gitu. Oke. Nah selanjutnya, pertanyaan selanjutnya yang tadi dibahas yaitu bagaimana caranya untuk bagaimana proses. Nah, ya oke, yang melanjut yang tadi ya, untuk hamil kehamilan pada bekas operasi untuk melahirkannya. Sebelumnya saya garis bawahi bahwa memang hamil dengan bekas operasi adalah ini merupakan kehamilan resiko tinggi. Dikatakan resiko tinggi karena tentunya ada resiko-resikonya. Apa resikonya? Salah satu resiko yang paling ditakutin adalah terjadinya ruptur uteri. Ruptur uteri itu adalah pecahnya, robeknya rahim sebelum waktunya, jadi di dalam rahim. Dan ini memang sangat beresiko, sangat beresiko. Angka dari robekan rahim di dalam perut sebelum melahirkan yang namanya ruptur uteri adalah memang kecil. Angkanya adalah 0,05%. Meskipun kecil, ini harus menjadi perhatian. Sehingga ada syarat-syarat untuk bisa pada wanita, pada pasien yang ingin melahirkan normal pada bekas operasi, tentunya harus memenuhi syarat-syarat itu. Apa? Syarat-syaratnya adalah tentunya memiliki syarat untuk melahirkan normal. Dalam hal ini apa? Posisi atau letak bayi, tidak kelainan letak. Apa itu? Letak belakang kepala. Yang kedua, tidak terjadi disproporsi antara ibu jalan lahir dengan bayinya, atau istilahnya kalau di medis
tidak ada indikasi berulang. Misalnya, kalau operasi sebelumnya dia itu karena alasannya panggulnya sempit, untuk berikutnya ya memang harus diulang lagi operasi. Karena panggul sempit tidak mungkin akan diperlebar panggulnya, tidak mungkin akan dilebarkan lagi untuk bisa normal, enggak, tetap segitu sehingga berulang operasinya. Kemudian juga hal-hal yang lain, penyakit-penyakit penyerta pada ibu. Kemudian juga kelainan-kelainan yang ada pada bayi, bayinya terlalu besar misalnya. Tentunya ini harus diperhatikan. Dan syarat-syarat melahirkan normal kalau sudah terpenuhi, no problem untuk menjalani proses melahirkan normal secara aman, nyaman pada mereka, pada ibu-ibu yang merencanakan melahirkan normal pada riwayat bekas operasi. Jadi syaratnya ada, tentunya setelah syarat ada baru dikelola. Tentunya hal-hal ini semua dokter kandungan memahami dan sangat mengerti sekali. Sehingga pada kehamilan yang bekas operasi semestinya harus dilakukan ANC, antenatal care, ke dokter spesialis kandungan yang tentunya akan diberikan pemahaman-pemahaman tentang masalah kehamilan pada bekas operasi. Terus kemudian bagaimana sih caranya? Caranya tentunya adalah mempersiapkan diri. Persiapan diri tentunya dari pikiran. Kalau sudah berpikir takut melahirkan normal, dari pikiran ini ingat akan melahirkan sikap dan perilaku. Apa yang dipikirkan maka tubuh akan mewujudkan. Kalau sudah berpikir takut, tidak mau, otomatis tubuh akan mewujudkan bagaimana supaya takut itu terwujud. Akan terjadi masalah-masalah di dalam, akhirnya persalinan itu tidak terjadi. Pikirkan untuk mau melahirkan normal. Itu dipikirin. Yang kedua dari sisi fisik, persiapkan fisik, aktivitas, salah satunya di umur 8 bulan ke atas, dengan posisi yang sudah bagus, lakukanlah jalan. Kan sering mungkin oleh bidan atau dokter menyampaikan, menyuruh untuk apa? Untuk lebih banyak jalan-jalan, melakukan senam hamil, yoga, relaksasi. Ini sangat penting sekali untuk membantu kesiapan dari fisik kita. Kesiapan daripada fisik kita sehingga fisik kita lentur untuk menjalani proses persalinan. Dan yang terakhir adalah persiapan di jiwa kita. Apa? Lakukanlah proses persalinan, jalani proses persalinan dengan ikhlas. Ikhlas dengan konsep bahwa melahirkan ini adalah yadnya atau ibadah. Kalau sudah namanya ibadah, yadnya mereka akan melakukan dengan ikhlas. Biasanya keikhlasan inilah akan memberikan jalan menuntun akhirnya persalinan normal bisa dilakukan dan terjadi dengan selamat. Jadi gitu guys, sebenarnya wajar, tapi ada risikonya, tetapi nggak usah khawatir. Banyak banget persyaratan yang harus dipenuhi kalau misalnya kalian mau melahirkan normal, walaupun dengan keadaan pernah mengalami operasi kayak gitu. Jadi harus ada syarat-syaratnya. Kalau kalian misalnya penasaran kayak gimana, itu gunanya harus konsultasi sama dokternya langsung. Jadi kalian tahu mesti kayak gimana dan persiapannya tuh harus kayak gimana. Gitu ya dokter ya. Yeah. Dan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nih dokter. Apa sih sebenarnya manfaat melahirkan normal dokter? Dan juga nih kan kebanyakan nih orang-orang kalau melahirkan tuh pakai tanggal cantik kayak gitu. Saya mau tanggal ini dong biar sama kayak saya, padahal belum tentu gitu. Itu gimana sih Pak Dokter? Oke, nah untuk makin seru nih obrolannya karena saya juga perempuan, jadi saya pengen tahu kayak gimana selanjutnya. Jadi guys, kalau kalian pengen tahu, pantengin terus YouTube-nya, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian karena ini berguna banget, bukan hanya untuk para wanita tapi juga untuk semua orang ya, untuk bapaknya, untuk keluarganya. Jadi semuanya juga mempersiapkan diri gitu. Dan juga kalau kalian misalnya penasaran atau pengen nanya, langsung ke kolom
di bawahnya ini. Oke, jangan lupa.